Putusan nomor 168 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan satu persatu dalil pemohon, dalil para pemohon berdasarkan jenis atau isu konstitusional atau klaster yang dimohonkan oleh para pemohon sebagai berikut. Dalil perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bahwa menurut para pemohon, norma pasal 81 angka 12 UU 6 2023 yang mengubah pasal 56 UU 13 2003 khususnya pada ayat 3 dan ayat 4 UU 6 2023, pasal 81 angka 13 UU 6 2023 yang mengubah ketentuan pasal 57 UU 13 2003, yang mengubah ketentuan pasal 57 UU 13 2003, pasal 81 angka 15 UU 6 2023 yang mengubah pasal 59 UU 13 2003 khususnya pada ayat 3, pasal 81 angka 16 UU 6 2023 yang mengubah ketentuan pasal 61 UU 13 2003 dan pasal 81 angka 17 UU 6 2023 yang memuat ketentuan pasal 61A bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 28I ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 56 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023 khususnya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil para pemohon aku, penting bagi Mahkamah mengutip secara utuh norma pasal 56 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023 yang menyatakan ayat 1 sampai dengan ayat 4 dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan dengan ketentuan tersebut, PKWT pada prinsipnya hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. VD pasal 59 ayat 1 dalam pasal 81 angka 15 UU 6 2023. Adanya tambahan norma pada ayat 3 dalam pasal 56 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023 adalah untuk menegaskan atau untuk memperjelas kapan jangka waktu dimulainya suatu pekerjaan atau berakhirnya atau selesainya pekerjaan dalam PKWT yang harus ditentukan dalam perjanjian kerja agar memberikan kepastian hukum, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja jika terjadi persoalan di kemudian hari. Dasar dalam pembuatan perjanjian kerja ini pun harus merujuk pada ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang jika dikaitkan dengan perjanjian kerja dalam PKWT, pada pokoknya harus ada kesepakatan kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja atau buruh, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. VD pasal 52 ayat 1 UU 13 2003. Perjanjian kerja yang dimaksud adalah perjanjian antara pekerja, buruh, dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. VD pasal 1 angka 14 UU 13 2003. Adanya pengaturan perlunya perjanjian kerja
tertulis dalam PKWT ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Selain itu dengan adanya kejelasan dalam perjanjian kerja, maka PKWT tidak dapat diperlakukan bagi pekerjaan yang bersifat tetap. Vide pasal 59 ayat 2 dalam pasal 81 angka 15 UU 6 2023. Persoalannya adalah ketentuan yang mengatur jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang merupakan komponen pembeda dengan PKWTT ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Vide pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023. Selanjutnya ditentukan pula bahwa perjanjian kerja tersebut berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Vide pasal 56 ayat 4 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023. Pendelegasian demikian yang dikhawatirkan para pemohon karena tidak memberikan kejelasan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Sebab semula hal tersebut ditentukan dalam materi muatan UU 13 2003 yang menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Vide pasal 59 ayat 4 UU 13 2003. Norma tersebut berkelindan dengan pasal 59 ayat 1 huruf B UU 13 2003 yang mengatur mengenai berakhirnya PKWT bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Artinya, jangka waktu PKWT yang ditentukan dalam UU 13 2003 termasuk perpanjangannya tidak boleh lebih lama dari 3 tahun. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran para pemohon, sebab norma pasal 59 ayat 1 dan ayat 4 UU 13 2003 lebih jelas karena meletakkan pengaturan jangka waktu PKWT tersebut dalam undang-undang. Sementara itu, norma pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023 mendasarkan jangka waktu PKWT pada perjanjian kerja. Dalam kaitan dengan persoalan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa sekalipun terdapat doktrin fakta sur servanda yang merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Namun dalam konteks ini perlu diperhatikan perjanjian kerja yang dibuat antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau buruh dalam kedudukan para pihak yang tidak berimbang. Sebab pekerja atau buruh adalah pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah, yakni sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Sehingga filosofi asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Terlebih dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 10 Romawi 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2013 subparagraf 3.10.1 telah mempertimbangkan bahwa hubungan ketenaga kerjaan bukan semata-mata merupakan hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut kepentingan yang lebih luas, ribuan buruh. Artinya kepentingan publik, bahkan kepentingan negara, sehingga terdapat perbedaan yang tipis antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara adil oleh negara. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh,
merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya ECOSOP, di mana prinsip pemenuhannya memerlukan peran aktif atau campur tangan negara. Vide Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Campur tangan atau peran aktif negara tersebut salah satunya dilakukan melalui regulasi yang jelas dengan memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma yang mengatur mengenai jangka waktu PKWT merupakan norma yang sangat penting untuk diatur dalam undang-undang, sehingga perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja atau buruh harus mendasarkan pada norma undang-undang, mendasarkan pada norma dalam undang-undang, sehingga dapat dicegah terjadinya pengubahan ketentuan mengenai jangka waktu PKWT yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang. Berkenaan dengan penentuan secara definitif lamanya jangka waktu PKWT, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka, open legal policy pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sepanjang hal tersebut tidak merugikan hak-hak buruh atau pekerja. Namun oleh karena posisi buruh dalam perjanjian kerja yang tidak seimbang dengan pengusaha atau pemberi kerja dalam batas penilaian yang wajar, norma pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023 dimaksud menimbulkan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan atas pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh sebelum dilakukan perubahan pasal 81 angka 12 UU 6 2023, maka menurut Mahkamah terkait dengan pengaturan jangka waktu PKWT yang saat ini sudah berjalan, yaitu paling lama 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan sebagai dasar perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023 perlu ditegaskan sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan akuo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 2023 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 56 ayat 4 dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan ini menurut Mahkamah, PP telah diperlakukan untuk mengatur lebih lanjut muatan undang-undang sepanjang hal tersebut tidak mengatur substansi yang seharusnya dituangkan dalam undang-undang. Artinya, PP dimaksud hanya mengatur ihwal yang sifatnya teknis agar tidak mempersulit proses penyesuaian jika di kemudian hari dikehendaki adanya perubahan terhadap peraturan pemerintah atau PP. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana, faktanya telah diterbitkan PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja atau PP 35 2021. Berkaitan dengan pengaturan jangka waktu PKWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bukan lagi merupakan materi muatan PP, melainkan menjadi materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang, namun untuk materi lebih lanjut mengenai PKWT yang bersifat teknis tetap dapat ditentukan dalam PP sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal 56 ayat 4 dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023 tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 57 dalam pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2023 yang menyatakan
ayat 1 sampai dengan ayat 2 dianggap telah diucapkan. Menurut para pemohon, norma tersebut berpotensi mengakibatkan pekerja atau buruh yang dipekerjakan dengan PKWT yang dibuat secara tidak tertulis oleh perusahaan menjadi kehilangan hak hukumnya untuk mendapatkan PKWTT. Sebab semula ketentuan dalam pasal 57 Undang-Undang 13 2003 menentukan sebagai berikut, ayat 1 sampai dengan ayat 3 dianggap telah diucapkan. Adanya ketentuan dalam pasal 57 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 tersebut menurut para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama maksud ditiadakannya atau dihilangkannya norma pasal 57 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 karena pasal 57 dalam pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2023 hendak menegaskan bahwa PKWT yang dibuat secara tidak tertulis bertentangan dengan maksud PKWT. Vide pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Terlebih, ketentuan tersebut ditambah dengan frasa dinyatakan sebagai PKWTT. Frasa inilah yang kemudian direformulasikan sehingga pasal 57 dalam pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2023 khususnya ayat 2 menjadi berbunyi sebagaimana kutipan di atas. Perubahan ini sekaligus menegaskan bahwa PKWT sebagai pekerja kontrak tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung pada suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu, maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap, sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu. Vide penjelasan pasal 59 ayat 2 dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023. Pengaturan mengenai hal ini pun sesungguhnya telah ditegaskan dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 yang pada pokoknya menyatakan PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 masih diadopsi pada pasal 59 ayat 2 dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023 agar sejalan dengan hakikat PKWT, di mana PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yang harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis sehingga memiliki kejelasan dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja atau buruh, berupa pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, B. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, C. Pekerjaan yang bersifat musiman, D. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, atau E. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, Vide pasal 59 dan seterusnya, Undang-Undang 6 2023. Artinya, perjanjian kerja PKWT dibuat secara tertulis merupakan keniscayaan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja buruh, baik terkait dengan jangka waktunya atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Namun demikian, Mahkamah juga dapat memahami persoalan yang dikhawatirkan para pemohon, khususnya bagi pekerja buruh yang sudah bekerja dalam PKWT namun tidak memiliki perjanjian tertulis. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, untuk PKWT yang sudah dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang 6 2023 yang belum dibuat perjanjian kerja secara tertulis, maka harus dituangkan segera perjanjian kerja waktu tertentu tersebut secara tertulis dengan kejelasan hak dan kewajiban agar memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh. Sementara itu, bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja dengan
PKWT yang tidak tertulis sebelum berlakunya Undang-Undang 6 2023, maka berdasarkan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 dinyatakan menjadi PKWTT. Sebab ketentuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak-pihak yang telah menjalankan pekerjaannya dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan hukum lama inkasu Undang-Undang 13 2003. Oleh karena itu, sekalipun para pemohon merasa diuntungkan dengan norma lama inkasu pasal 57 ayat 2 Undang-Undang 13 2003, namun Mahkamah tidak mungkin memenuhi petitum sebagaimana yang dimohonkan para pemohon karena tanpa ada perjanjian tertulis untuk PKWT tidak ada kejelasan bukti otentik mengenai perlindungan atas hak-hak pekerja atau buruh dalam PKWT, maka terhadap PKWT tersebut harus dibuat perjanjian kerja secara tertulis. Dalam kaitan ini, terdapat ketidakjelasan rumusan kata harus dalam PKWT yang dibuat secara tertulis karena yang dirumuskan dengan menggunakan kata harus adalah untuk frasa menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Vide pasal 57 dan seterusnya Undang-Undang 6 2023. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan norma dimaksud dalam putusan aku agar memiliki kejelasan dan kepastian dalam penerapan norma pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2023. Dengan demikian, norma aku direformulasi dengan memaknai menjadi perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2003 beralasan menurut hukum namun tidak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon. Dengan demikian, permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 59 dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023 yang menyatakan ayat 1 sampai dengan ayat 4 dianggap telah diucapkan. Para pemohon mempersoalkan hilangnya norma pasal 59 ayat 3 Undang-Undang 13 2003 dalam norma baru di atas yang semula menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil para pemohon aku setelah Mahkamah membaca secara seksama esensi ketentuan pasal 59 dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai perjanjian kerja dalam PKWT. Pada pokoknya perubahan terkait dengan pengaturan PKWT dalam Undang-Undang 6 2023 dimaksudkan untuk memberikan kejelasan perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu terhadap PKWT harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja secara tertulis yang di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Vide pasal 57 dalam pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2023. Terlebih, PKWT hanya ditujukan kepada jenis atau sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Artinya, tidak mungkin seorang pekerja akan bekerja atau dikontrak dalam PKWT untuk waktu yang panjang atau bahkan seumur hidup sebagaimana didalilkan para pemohon. Sebab PKWT atau pekerja kontrak harus memiliki kejelasan jangka waktu agar memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja buruh. Dalam kaitan dengan jangka waktu PKWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengaturannya semestinya ditentukan dalam undang-undang bukan PP agar dapat merepresentasikan kehendak pekerja atau buruh. Berkenaan dengan jangka waktu tersebut, pasal 8 PP 35 2021 telah menentukan pada pokoknya PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk waktu paling lama 5 tahun. Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaannya dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh. Dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Artinya batas waktu maksimal PKWT saat ini ditentukan maksimal 5 tahun bagi pekerja untuk PKWT. Jika dalam jangka waktu awal PKWT telah ditentukan 5 tahun, maka pengusaha tidak dapat lagi memperpanjang jangka waktu PKWT tersebut, karena hal tersebut selain tidak sejalan dengan hakikat PKWT, juga melanggar hak-hak pekerja atau buruh. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Undang-Undang 13 2003, batas waktu PKWT tersebut termasuk perpanjangannya lebih lama karena semula ditentukan maksimal 3 tahun. Video pasal 59 ayat 4 Undang-Undang 13 2003. Berkaitan dengan persoalan jangka waktu tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan ihwal tersebut merupakan materi muatan undang-undang dengan memperhatikan hak-hak pekerja buruh demi kelangsungan hidup yang layak setelah masa kontrak PKWT berakhir.
Selanjutnya berkaitan dengan salah satu karakter PKWT adalah jangka waktu yang tertentu. Maka apabila dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2003, yakni dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam jangka waktu tertentu serta pasal 59 ayat 2 dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023, yaitu diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Sesungguhnya bukan merupakan PKWT. Namun dalam konteks ini pasal 59 ayat 3 dan pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023 menentukan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Artinya norma pasal 59 ayat 3 dan pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023 memberi penegasan bahwa PKWT tersebut dengan sendirinya menjadi PKWTT agar terdapat kejelasan perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dari para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 59 ayat 3 dan pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023 ada tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan norma pasal 61 dalam pasal 81 angka 16 Undang-Undang 6 2023 yang menyatakan ayat 1 sampai dengan ayat 5 dianggap telah diucapkan. Menurut para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil para pemohon aku setelah Mahkamah mencermati seksama dalil tersebut berkaitan dengan pengaturan mengenai berakhirnya perjanjian kerja. Ketentuan berakhirnya perjanjian kerja tersebut bersifat alternatif sehingga digunakan kata atau yang pada pokoknya hampir sama dengan yang ditentukan dalam pasal 59 Undang-Undang 13 2003. Dalam kaitan ini hanya terdapat penambahan satu ketentuan baru dalam huruf C yang kemudian dipersoalkan oleh para pemohon, yakni selesainya suatu pekerjaan tertentu. Vide pasal 61 ayat 1 huruf C dalam pasal 81 angka 16 Undang-Undang 6 2023. Para pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya ketentuan baru tersebut berpotensi kehilangan pekerjaan karena dapat diberhentikan dengan alasan pekerjaan sudah selesai. Berkaitan dengan dalil tersebut menurut Mahkamah pasal 61 ayat 1 huruf C dalam pasal 81 angka 16 Undang-Undang 6 2023 yang memuat ketentuan baru tersebut berkelindahan dengan norma lain dalam Undang-Undang 6 2023 yang mengatur jenis perjanjian kerja yaitu PKWT dan PKWTT. Vide pasal 56 ayat 1 dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terkait dengan PKWT harus dipersyaratkan atau didasarkan pada jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Vide pasal 56 ayat 2 dan pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023. Artinya ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana termaktub dalam pasal 61 ayat 1 huruf C untuk memberikan kejelasan hanya terkait dengan PKWT, bukan untuk PKWTT, sebagaimana yang dikhawatirkan para pemohon. Namun demikian apabila PKWT hendak diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati, sepanjang hal tersebut merupakan kesepakatan dari pengusaha dan pekerja, garing buruh dan harus dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sehingga sejak awal sudah dapat diketahui batas waktu tersebut. Dalam kaitan ini Undang-Undang 13 2003 telah menentukan perlindungan hukum bagi pekerja buruh dengan adanya pengakhiran perjanjian kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, di mana pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Vide pasal 62 Undang-Undang 13 2003. Ketentuan pasal 62 Undang-Undang 13 2003 ini pun hingga saat ini masih tetap berlaku tanpa ada perubahan apapun, sehingga hak para pihak khususnya pekerja buruh tetap terlindungi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dari para pemohon yang mempersoalkan adanya penambahan frase selesainya suatu pekerjaan tertentu dalam pasal 61 ayat 1 huruf C dalam pasal 81 angka 16 Undang-Undang 6 2023 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah. Dengan demikian dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan norma pasal 61A dalam pasal 81 angka 17 Undang-Undang 6 2003 yang memuat norma baru menurut para pemohon merugikan pekerja buruh dalam PKWT dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terkait dengan dalil para pemohon UKW penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa dengan diubahnya Undang-Undang 13 2003 dengan Undang-Undang 6 2003 norma yang mengatur mengenai pembayaran uang ganti rugi dalam pasal 62 Undang-Undang 13 2003 telah ternyata masih tetap berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena tidak dilakukan perubahan apapun. Norma pasal 62 Undang-Undang 13 2003 secara utuh menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.
Norma pasal 62 Undang-Undang 13 2003 ternyata menggunakan rujukan adalah pasal 61 ayat 1 Undang-Undang 13 2003 yang semula menentukan huruf A sampai dengan B dianggap telah diucapkan. Dengan berlakunya Undang-Undang 6 2003, norma pasal 61 ayat 1 Undang-Undang 13 2003 telah diubah dengan pasal 61 dalam pasal 81 angka 16 Undang-Undang 6 2023 yang menambahkan huruf C baru yang menentukan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, dengan adanya penyisipan norma baru yaitu norma pasal 61A dalam pasal 81 angka 17 Undang-Undang 6 2003 yang menyatakan ayat 1 sampai dengan ayat 3 dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan dengan adanya norma pasal 61A tersebut, para pemohon mendalilkan adanya ketidakpastian. Apakah akan menerima upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau uang kompensasi. Berkenaan dengan berkelindanya antar norma tersebut di atas, menurut Mahkamah, pekerja atau buruh akan memperoleh uang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Undang-Undang 13 2003 apabila PKWT diakhiri sebelum jangka waktu yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja tersebut berakhir atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan pasal 61 ayat 1. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pasal 61 ayat 1 yang dirujuk dalam pasal 62 Undang-Undang 13 2003 dimaksud adalah yang telah diubah dengan pasal 61 ayat 1 dalam pasal 81 angka 16 Undang-Undang 6 2023 karena substansinya hampir sama. Hanya ada penambahan pada huruf C yakni mengatur berakhirnya perjanjian kerja. Dengan demikian, upah pekerja buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja hanya diberikan jika terpenuhi syarat sebelum jangka waktu PKWT berakhir. Sementara itu, apabila PKWT berakhir karena jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, di mana keduanya merupakan esensi PKWT, maka pekerja buruh akan mendapatkan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61A dalam pasal 81 angka 17 Undang-Undang 6 2023. Pemberian baik upah pekerja atau uang kompensasi sesuai dengan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hidup yang layak bagi pekerja atau buruh sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat persoalan inkonsistensi norma pasal 61A dalam pasal 81 angka 17 Undang-Undang 6 2023 sehingga dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dari para pemohon berkenaan dengan PKWT dalam norma pasal 56 ayat 4 dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023, pasal 59 ayat 3 dan dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6 2023, pasal 61 ayat 1 huruf C dalam pasal 81 angka 16 Undang-Undang 6 2023 dan pasal 61A dalam pasal 81 angka 17 Undang-Undang 6 2023 telah nyata tidak melanggar hak atas pekerjaan penghidupan yang layak serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2, pasal 8D ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Dengan demikian dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan berkenaan dengan norma pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2003 dan norma pasal 57 ayat 1 dan pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2003 telah ternyata melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kepastian hukum serta perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 28I ayat 4 UUD NRI 1945, namun tidak sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Dengan demikian dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.